Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel kami. Salam sehat sampai tua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makanan-makanan apa yang boleh dan tidak boleh pasca operasi sesar. Ikuti terus sampai selesai ya. Jangan lupa kalau masih bingung komen di bawah. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Investasi Kesehatan. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kami tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang penuh ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas materinya. Salam sehat sampai tua. Cekidot. Jadi, bagaimanakah apa saja makanan yang boleh dan tidak kita bahas ya. Bagaimana dengan orang yang makan telur setelah melahirkan, setelah sesar? Apakah boleh atau tidak? Karena makan telur akan menyebabkan keluar nanah dari luka operasinya. Nah, ini adalah mitos ya, mitos. Nah, yang betul bagaimana? Makan telur itu akan sangat baik karena dia banyak mengandung protein, terutama di putihnya, maka akan sangat baik untuk penyembuhan lukanya. Yang kedua, pasien setelah sesar tidak boleh makan ikan karena nanti setelah makan ikan dia akan lukanya akan gatal. Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Ikan ini banyak mengandung protein yang kemudian akan mempercepat penyembuhan luka dari operasi tersebut. Jadi operasi apapun sebaiknya kita memakan ikan karena dia mengandung banyak protein. Dengan banyak protein maka akan menyembuhkan luka lebih cepat. Salah satunya yang jadi lagi trending sekarang ya penggunaan ikan gabus. Ya, ikan gabus itu proteinnya tinggi sekali. Makanan apapun tidak boleh digoreng pada pasca sesar. Kenapa? Karena nanti akan menyebabkan kembung. Ini mitos lagi ya. Mitos lagi. Jadi mau digoreng kek, mau diapain kek, mau direbus sebenarnya nggak ada masalah. Cuman ingat namanya orang mau tidak hamil, mau setelah sesar, kalau kita menggoreng apalagi minyak gorengnya dipakai terus menerus, itu sebenarnya kurang sehat untuk keseluruhan kesehatan kita karena dia bisa mengandung kolesterol atau asam lemak yang jenuh. Tidak boleh makan sayur yang panas, jadi sayurnya harus dingin karena nanti akan menyebabkan kembung. Nah, ini sebenarnya mitos lagi. Jadi pada saat kita setelah sesar, mau makanannya panas kek, mau makanannya dingin, tidak akan bermasalah dengan penyembuhan lukanya karena jalurnya beda. Yang satu masuk ke usus, yang satunya lagi luka di luar saja. Pasien setelah sesar tidak boleh makan asam atau pedas. Ini mitos lagi ya. Jadi mau asam boleh, pedas boleh, dengan catatan tidak berlebihan. Sesuatu ingat ya, sesuatu yang berlebihan atau sesuatu yang kurang itu tidak baik. Jadi kalau asalkan kita taruh dengan porsi yang cukup, biasa-biasa aja nggak ada masalah. Tidak boleh makan makanan yang manis dan bergula. Ini kembali lagi mitos karena katanya kalau mitosnya bahwa memakan makanan yang manis dan bergula akan menyebabkan penyembuhan lukanya menjadi lebih lambat. Padahal kenyataannya gula ataupun makanan yang manis ini ya kembali lagi ya tidak boleh berlebihan asal ada, ini adalah untuk sumber energi untuk kita ya, sumber karbohidrat. Nah, ketika kita berlebihan jadi tidak baik. Nah, pasien tidak boleh makan makanan yang bersantan. Ini mitos lagi. Jadi makanan yang bersantan tidak akan mempengaruhi penyembuhan lukanya. Mitosnya bahwa ini akan menyebabkan luka yang sembuhnya lama. Pasien tidak boleh makan daging karena akan menyebabkan sembelit. Nah, ini adalah mitos ya. Daging sebenarnya mengandung protein. Nah, protein ini kembali lagi juga diperlukan oleh tubuh kita untuk penyembuhan luka ya. Kalau Anda makan daging jadi sembelit berarti komposisi makanan Anda itu yang salah. Jangan disalahkan dagingnya
Karena komposisi makanan yang bagus bagaimana nanti akan kita bahas di akhir dari pembahasan ini. Tidak boleh makan sayur, brokoli, dan kubis. Karena katanya akan menyebabkan gas dan akan menyebabkan kembung. Ini mitos ya. Sayuran ini apapun sayurnya ini sebenarnya baik untuk kesehatan kita. Dan salah satunya untuk mencegah tadi sembelit. Jadi jangan cuma makan daging aja, jangan makan ikan aja, tetapi ada harus sayur-sayurannya, sayurannya apa aja boleh, tetapi tidak boleh berlebihan juga ya. Ini kembali lagi tidak boleh berlebihan juga. Dan dia akan membuat massa untuk keluarnya kotoran kita sehingga tidak sembelit lagi. Seratnya itu sangat baik untuk kita. Vitaminnya juga baik untuk penyembuhan luka. Tidak boleh minum yang mengandung kafein. Nah, karena dia nanti akan buang air kecil terus-menerus. Ini sebenarnya mitos juga, tetapi kafein ini boleh, tapi Anda harus ingat, kafein dengan konsentrasi tertentu, jumlah tertentu, bisa menyebabkan hiperaktif pada si bayinya. Jadi kalau Anda menyusui atau apapun, hati-hati. Terus kemudian jumlahnya juga tidak boleh berlebihan. Asalkan Anda minumnya cuma 1-2 kali saja, tidak ada masalah. Nah, beberapa waktu yang lalu, kami mendapat pasien dengan luka terbuka semua. Jadi bekas sesarnya itu semuanya lukanya terbuka. Tidak ada yang sembuh. Ternyata setelah kami gali, oleh keluarganya, hanya boleh makan nasi dengan lauk yang garam. Tidak boleh makan makanan yang lain. Minum air juga hanya boleh sedikit saja. Jadi maksimal 2 gelas sehari oleh keluarganya. Nah ini kembali lagi, ini adalah sebenarnya sebuah mitos yang sangat menyesatkan, yang akhirnya menyebabkan nama istilah kita wound essence. Jadi penyembuhan lukanya tidak sempurna, sehingga lukanya itu akan terbuka pelan-pelan sehingga lukanya kita bahkan bisa lihat ototnya pasien itu dari luka yang terbuka ini. Jadi hal-hal seperti ini tolong diperhatikan, dan justru tidak boleh hanya makan nasi sama garam, apalagi pada pasien dengan hipertensi dalam kehamilan. Nah, terus kembali, kalau tadi yang mitos-mitos, ada kita sekarang mau bahas yang boleh. Jadi biasanya pada pasien setelah sesar hanya boleh makan bayam dengan jantung pisang, sayurnya itu. Jantung pisang, maaf ya. Nah, ini adalah mitos. Jadi sayur apapun boleh ya, tidak hanya bayam dan jantung pisang. Nah, kembali lagi, jangan lupa kalau masih ada yang bingung dengan statement tadi, tolong ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like. Nah, kita akan bahas sekarang. Jadi sebenarnya gimana dari tadi yang dibahas mitos-mitos terus. Sebenarnya bagaimana? Nah, pada pasien yang setelah melahirkan sesar, dia ada luka operasinya, 1. 2, dia ada darah nifas yang keluar. Gitu. 3, dia ada menyusui. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah kata kuncinya di sini. Makan yang cukup jumlahnya dan cukup kualitasnya. Ya, ingat ya, cukup jumlah, cukup kualitas. Yang disebut cukup jumlahnya gimana? Ya kebutuhan perharinya berdasarkan berat badan ibunya. Ya, yang disebut cukup kualitasnya bagaimana? Sebenarnya istilah ini sudah diganti, tapi menurut saya masih relevan digunakan sampai sekarang. 4 sehat, 5 sempurna. Itu saja. Jadi ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada sedikit lemak, ada vitamin dan mineralnya, ada seratnya, cukup air. Dan kalau misalnya Anda mendapatkan akses untuk mendapatkan susu segar, itu sangat boleh untuk dikonsumsi. Jadi di sini perlu diingat ya, kesimpulannya adalah 1, makanan harus cukup jumlah dan cukup kualitas gizinya. Yang kedua, konsumsi air harus cukup. Yang ketiga, jangan lupa makanannya harus bervariasi. Kenapa? Kalau tidak ada variasinya, si ibu juga akan bosan. Terus gimana dengan pedas sama asam? Tidak ada masalah selama tidak berlebihan.
Saya kira pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Salam sehat, sampai tua. Jangan lupa komen ya, like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga kita setiap 2 minggu sekali ada live streaming. Silahkan diikuti karena kita akan bahas topik-topik menarik untuk anak muda. Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di like ya. Dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat, sampai tua.